Ketika bangun tidur, sekarang saya bilang apa setiap kali bangun tidur? I love you sayang. Bangun yuk. Pentingnya kebanggaan-kebanggaan itu diungkapkan kepada pasangan. Cantik loh. Selain berbunga-bunga sekali lagi. Kirimi bunga juga. Kirimin bunga. Dan lewat kata-kata dan juga lewat pujian dan juga tindakan kita. Salam Bapak Ibu Saudara, apa kabar semuanya? Terus semangat ya, karena Yesus selalu beserta dengan kita. Kita jumpa lagi di Bincang-Bincang Kesana Kemari, Bincang Asik selalu memberkati. Yes. Amin. Bersama dengan saya Retno Sumiran Dan saya Johannes Sumiran. Oke, baik, kita ketemu lagi hari ini dengan tema yang masih sama, yaitu tentang cinta ya. Cinta yang bagaimana? Cinta yang bersyukur ya. Cinta itu memampukan kita untuk selalu bersyukur. Papa bersyukur nggak sih menikah dengan Mama? Ya, saya bersyukur, tapi ada terlambat. tapinya? Terlambat. Terlambat ya. Jadi waktu menikah, setelah menikah itu saya tidak pernah mengucap syukur secara khusus. Tidak pernah berdoa mengucap syukur buat istri saya yang kau berikan kepada saya. Selalu saya menuntut saja. Menuntut dan berdoa bahkan supaya dia begini, berubah. dia begini, dia Oke. begini. Dan bahkan pernah menyesal. Menyesal, ya. Nah, hari ini kita akan kupas bagaimana kita mengucap syukur dan ada berkat yang luar biasa di balik mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, mengucap syukur yang bagaimana? Yang pertama, kita mengucap syukur lewat kata-kata kita. Ya, lewat doa kita, Lewat doa. kemudian lewat kata-kata dan juga lewat pujian dan juga tindakan kita. Betul sekali. Oke, kalau lewat doa, tadi kan pernah disinggung ya, dulu Ya. kita berdoanya ampun deh ya. Kalau kita suruh saling mendoakan, kita doakannya begini. Saya ingat waktu itu, saya nangis dibuatnya dan juga geram. Karena apa? Doanya gimana waktu itu? Tuhan tolonglah dia supaya dia bisa berubah menjadi penolong, menjadi seorang yang bisa memberkati, lembut hati, tunduk, Sementara taat. dia berdoa Dan di sini segala roh-roh jahat bergetar, yang menguasai, saudara. patahkan dalam nama Yesus. Sementara dia berdoa di sini bergetar, mendidih di hati. Kenapa? Emangnya selama ini saya belum jadi penolong apa? Emangnya saya begini dan begitu. Wah, Tapi saya kan kamu marah. membalas juga dong. Iya, tapi doa. akhirnya saya membalas juga. Tuhan berkati dia menjadi suami yang baik, yang bertanggung jawab, yang bisa mengasihi, yang mengerti dan bla 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 bla. Dan so bisa ditebak sendiri. Habis doa apa yang terjadi? Kita lihat-lihatan, kenapa kau doa begitu? Nah, itu yang terjadi. Akhirnya selesai doa bukan bersyukur, baku tapi marah. berantem, Ya, diem-dieman kita ribut lagi. satu sama lain, ya. Jadi ngucap syukur itu penting, tapi kami terlambat untuk Ya. mengucap syukur satu sama lain karena yang terfokus di dalam pikiran saya adalah bagaimana dia ini berubah seperti yang saya inginkan. Ya, dan sampai satu kali akhirnya kami mengambil satu kesepakatan. Ya. Oke deh, kalau gitu kita mengucap syukur aja deh. Caranya gimana? Nah, pagi-pagi itu setelah saya mendengar khususnya di pengajaran pria sejati waktu itu, selesai saya pagi itu berdoa, Tuhan aku bersyukur buat istriku yang luar biasa, hadiah terindah dari Tuhan. Tuhan aku bersyukur karena dia menjadi penolong yang baik selama ini. Tuhan ampuni aku karena aku tidak melihat dia begini. Dan saya lihat begini saudara. Dia menangis. Saudara tahu gak, hari ini aku hampir menangis juga karena ingat masa itu saudara. Ketika saya dengar doanya yang begitu seperti itu ya.
hati saya langsung menangis ya Tuhan, aku belum seperti itu. Nah itu yang Dan terjadi. Saudara tahu nggak? Setelah itu akhirnya saya juga balas doa. Tuhan aku bersyukur buat suamiku, suami yang paling baik di dunia ini. Oh segala macam saudara, bla 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 bla, dia mengasihiku selama ini. Saudara, dan akhirnya apa? Setelah kita berdoa, yang terjadi apa? Kita juga pandang-pandangan, tapi anak-anak beda. juga bersyukur, kita berpelukan, baku menangis. Dan sejak itu kami biasa untuk mengucap syukur. Ya. Berdoa mengucap syukur satu sama lain. Oke, jadi butuh waktu lebih kurang 10 tahun. Wow, 10 tahunan ya kami baru bisa mengucap syukur satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata mengucap syukur itu sungguh-sungguh bisa membangun kita, membangun cinta kita. Ya, jadi buat Bapak Ibu Saudara yang selama ini mungkin doanya tadi saling menghakimi, saling menuntut, ayo kita berubah. Karena itu menyatukan hati. Menyatukan hati ketika roh, mengucap syukur, menyatukan roh kita ketika kita mengucap syukur. Memang gak gampang, kami butuh 10 tahun untuk menyadari hal itu. Tetapi karena pertolongan Tuhan, lebih baik terlambat. Lebih baik terlambat daripada mungkin ada beberapa teman kita yang juga belum mengucap syukur, mari belajar. Oke, belajar mengucap Tidak syukur. perlu malu untuk mengakuinya dan berubah. Dan ternyata doa itu mengubahkan. Amin. Ya. Contohnya, waktu itu saya merasa suami saya ini nggak romantis, kurang romantis begitu ya. Jadi saya bilang Tuhan, hilang aku bersyukur. Keromantisannya, bukan tidak hilang romantis. Keromantisannya. Saya bilang Tuhan aku bersyukur buat suamiku yang romantis. Wow saudara. Dan itu doa dijawab oleh Tuhan dan jadi akhirnya dia sangat romantis hari-hari. Iya kak? Iyalah. Thank you. Oke, baik. Ya, jadi sekali lagi mengucap syukur itu penting banget ya. Walaupun kadang-kadang keadaannya tidak seperti yang kita inginkan, tetapi mengucap syukur itu akan mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Amin. Nah, oke. Yang kedua, mengucap syukur lewat kata-kata. Kata-kata yang bagaimana itu ya? Contohnya gini. Biasanya kalau kita melihat suami, istri atau anak-anak kita, yang biasa kita katakan apa? Ya kenyataannya itu, bener nggak? Seumpama suaminya kurang romantis tadi, kamu ini kurang romantis, coba romantis kah? Selalu masih tuntutan, berupa tuntutan, harapan-harapan, tetapi yang ketika kita belajar mengucap syukur adalah menolong pasangan. Ya, itu menolong saya ketika mama bilang saya ini sudah romantis, baik, sedikit saya berubah dipuji, terima kasih. Nah itu ada perubahan, itu membangkitkan semangat saya untuk mengulang kembali kata-kata itu. Tetapi ketika dimarahi, tidak diterima, dituntut, luka di sini. Luka, ya. Jadi sekali lagi kata-kata itu akan menciptakan ya. Kata-kata itu menciptakan. Ketika kita bersyukur, Tuhan aku baik tadi waktu melalui doa maupun lewat kata-kata, Tuhan aku bersyukur loh, dia itu pria yang luar biasa yang Tuhan beri buat saya. Dia adalah hadiah yang terindah buat saya. Pasti dia akan mendengarnya dengan berbunga-bunga ya. Perasaan yang berbeda. Perasaan yang berbeda. Jadi kata-kata itu sangat penting ya, baik buat suami, buat istri, buat anak-anak. Walaupun kenyataannya belum seperti yang kita katakan, tapi itu penting banget ya. Di telinga enak, di perasaan enak, di hati enak semuanya. Dan ingat ya bahwa perkataan itu akan menuntun tindakan kita, bener gak? Betul sekali. Itu sebabnya perlu perencanaan untuk berkata-kata. Nanti ketika mau ngomong, kata-kata apa yang harus dikeluarkan? Betul. Ketika bangun tidur, sekarang saya bilang apa setiap kali bangun tidur? I love you sayang, bangun yuk. Bangunlah sayang, I love you, Tuhan Yesus mengasihi. Itu selalu bolak-balik gantian, kita selalu mengucap siapa yang duluan ya, kita berlomba-lomba untuk mengucapkan sayang, mengucapkan aku bersyukur, aku bangga menjadi suamimu, aku bangga menjadi istrimu ya, itu penting banget ya. Betapa pentingnya kebanggaan-kebanggaan itu diungkapkan kepada pasangan. Saya bangga menjadi suamimu. Saya bangga engkau melahirkan anak-anak yang kita
yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ya. Dan tadi kembali kepada perkataan itu akan menuntun kepada tindakan. Ya. Saya ingat saya orangnya sedikit atau banyak ya? Sedikit ceroboh dulu. Sedikit atau banyak ya? Bukan sedikit lah. Banyak ya? Seabrek-abrek. Terus biasanya suami saya ceroboh. Wih, saya semakin ceroboh loh, saya nggak ngerti. Tapi kita mau ubah akhirnya ketika saya menjatuhkan sesuatu, suami saya, kok tuh istriku yang hati-hati, kok istriku yang wah pokoknya luar biasa. Saudara Dan tahu itu gak? tidak mudah. Nggak mudah memang, nggak mudah. Lebih nggak mudah bilang gerubak. Meneguhkan semua yang ada. Itu lebih mudah dibanding membalikkan sesuatu untuk mengucap syukur supaya pasangan kita berubah. Berubah, betul. Dan bersyukur ya akhirnya belajar untuk Butuh waktu yang panjang, pelan-pelan, sabar, menunggu. proses itu Iya. sampai terjadi betul-betul Betul ya. sekali. Dan itu pun juga nggak langsung dan juga jadi gitu enggak ya. Ya. Tapi maksudnya proses kadang-kadang juga masih pas saya menjatuhkan sesuatu saya saya tuh istri yang hati-hati kan. Saya juga bilang seperti itu. Jadi itu Di yang hati kadang-kadang masih jengkel. Kenapa kok ceroboh begitu, tidak berubah-berubah. Tetapi ini mengubah, semuanya perlu berubah sampai kemudian kita bisa melihat pasangan kita berubah oleh pertolongan Tuhan. ya. Ketika Oke. mengucap syukur tadi ya. Tapi yang jelas memang mengucap syukur ya, walaupun mungkin sekali lagi pertama-pertamanya belum seperti yang kenyataannya, tetapi lama-lama ya ketika kita menabur perkataan, kita akan menuai hasil dari perkataan itu. Amin. Karena apa? Betul. Amsal katakan Hidup hidup dan dan mati mati dikuasai dikuasai lidah. lidah. Siapa Siapa suka suka menggunakannya menggunakannya akan memakan buahnya. Amin. Amin. Nah, itu dia. Ya jadi sekali lagi Jadi harus diulang-ulang prosesnya, diulang-ulang, benar. diulang-ulang, belajar, berlatih, gagal diampuni, dimaafkan terus. betul. Harus sabar menanti perubahan-perubahan itu. Setiap kali ada perubahan kecil, disyukuri, dipuji, diberi apresiasi. Tapi yang jelas saya sangat bersyukur sekali dan bangga menjadi istrimu, Papa. Terima kasih. Oleh sebab itu saya mau ungkapkan rasa syukur saya lewat pujian yang satu ini. Cerahnya hari ini di saat kita bersatu, bahagia kan kita lalui seiring langkah-langkah datang waktu. Cerahnya hari ini di saat Engkau hadir, Yesus, menata langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu. Dan kini kan bersemi bahagia di hati, menata kehidupan, menyambut hangatnya mentari esok. Kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur padamu, Yesus.
cerahnya hari ini di saat Engkau hadir Yesus menata langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu. Dan kini telah bersemi bahagia di hati menata kehidupan, menyambut hangatnya mentari esok. Kami bersyukur padamu Yesus. Kami bersyukur padamu Yesus. Amin. Terima kasih, luar biasa. Bener-bener cerah Beri kemuliaan hari ini buat ya. Tuhan. Saat Yesus hadir di tengah-tengah kita, membuat kita bisa menata langkah hidup kita. Amin. Tanpa ada rasa ragu, Yes. karena Dia beserta dengan kita. Betul. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lanjutkan segmen yang kedua ini, ya, saya mau mengajak kita semuanya untuk membaca beberapa komen, tapi sebelumnya tetap ada di sini, jangan kemana-mana, bincang-bincang kesana kemari. Bincang asik selalu memberkati. Yes, Haleluya. yes. Oke. Ya, kita akan baca ya beberapa pesan yang masuk. Makasih untuk program obrolan ini menjadi berkat juga buat kami. Kalau boleh usul seperti yang Retno juga pernah sampaikan di video, sepertinya mesti dibuat draft-draft lagi ya, seperti topik-topik yang mau diobrolkan, seperti topik komunikasi yang pertama dulu itu loh ya. Itu masih banyak yang harus diobrolkan dan seru loh ngikuti obrolan Pak Gem dan Bu Gem. Wow, Thank you. terima kasih, itu pasti dari Mbak Diah yang luar biasa. Oke. Ya, ada lagi? Padahal Bapak dan Ibu itu udah usia toh, tapi kok kelihatan selalu bahagia dan masih awet muda, masa sih? Penasaran nih, bagi-bagi dong resepnya. Masih SMA kah apa? Ya, bagi-bagi resepnya apa ya? Resepnya ya tadi itu. Ya, Bersyukur ya, bersyukur, Bersyukur. selalu bersyukur. Saya jadi ingat satu ayat di Amsal, katakan gini, hari orang berkesusahan itu buruk semuanya. Tetapi hati yang bergembira, hari orang bergembira itu selalu berpesta. Nah, itu. supaya berpesta ya kita harus bergembira. Supaya kita bisa bergembira kita harus mengucap syukur ya. Jadi mengucap syukur itu sangat penting sekali lagi dalam hidup kita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Jadi resepnya hanya itu toh, bersyukur, bersukacita, bergembira. Yes. Selalu melihat kebaikan Tuhan ya, dan juga saling memuji. Ya, saya dipuji. Bayangkan kalau kita dipuji terus selalu berbunga-bunga. Kamu cantik loh. Selain berbunga-bunga sekali lagi Kirimi bunga juga. dikirimin bunga. Sering banget loh suami saya ngirimin bunga, luar biasa ya. Jadi selain kita berbunga-bunga, itu kan sekali lagi perkataan itu menciptakan. Amin. Ketika saya mau, Pak, kok tambah hari tambah gagah, tambah ganteng. Dia itu akan menciptakan, saudara. Maka akan tercipta seperti ini. Jadi kami
Iya, katanya orang sih, katanya orang. Katanya Kak? Tapi kenyataannya memang gitu begitu. ya. Kebenarannya. Kamu Ketika tambah cantik daripada yang dulu. betul. Teman-teman lama dulu kalau ketemu udah bilang, ih kamu tambah cantik, ih Pak Sumiran tambah ganteng ya. Iyalah. Amin, puji Tuhan. Oke baik ya, jadi sekali lagi mengucap syukur itu penting banget. Yes. Nah kita tadi sudah bicara tentang cinta itu mengucap syukur lewat kata-kata, kemudian lewat doa, dan yang ketiga lewat pujian dan tindakan. Ya, lewat pujian dan tindakan tadi kita saling memuji. Pokoknya ya. Siapa ini? Ada Kak Yan ini. Halo Kak Yan, selamat siang. Baik Bapak Ibu, Bapak, kita Ibu. break dulu. Ada yang muncul nih anak kekasih. Kangen. Kangen Wow, ya? sama kangen juga. Bagaimana kabar Kak Yan? Puji Tuhan, kami semua sehat, baik-baik semua dalam kasih karunia Tuhan luar biasa. Amin. Gimana? Ada Bapak sama Ibu sesuatu yang gimana mau kabarnya Bapak disampaikan? Ibu? Iya. Ya ini mau nanya, saya mau nanya. Ini kan pas momennya khusus ini nih ya, bahas tentang cinta-cinta kasih ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama untuk secara khusus ya, mungkin ini generasi muda yang mau nanti jalin hubungan atau mau masuk dalam pernikahan ataupun yang sudah dalam pernikahan. Nah, ini kan kasusnya kadang gini. Mereka itu menyesal atau kadang kami atau orang-orang ini akan menyesal sesudah masuk pernikahan. Nah, hal yang bagus, yang baiknya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maksudnya kalau sebelum masuk dalam rumah tangga, apa yang harus mereka sesali duluan atau apa yang harus mereka sepakati supaya nanti jangan masuk sudah tahu orangnya gini, orangnya begitu, baru nyesal, akhirnya timbul clash dan segala macam, akhirnya berujung kepada bisa ada yang divorce, cerai dan sebagainya. Itu dulu Bapak dan Ibu, monggo. Terima kasih Kak Yan. Pertanyaan yang luar biasa, mungkin Papa jawab duluan. Ya, memang banyak pasangan ketika membangun hubungan tidak memikirkan itu ke depan, ya, tetapi hanya terbuai dengan sesuatu yang indah saat itu. Lupa membicarakan siapa sebenarnya pasangannya, bahkan menutup mata untuk tidak melihat kekurangan-kekurangan yang seharusnya pada saat membangun hubungan itu dituntut untuk berubah dulu. Mau enggak berubah? Nanti kalau kemudian mereka tidak melihat perubahan itu, harusnya kesepakatan itu tidak dibangun lagi. Ya, harus berani berkata berhenti kita karena karena kita ini supaya tidak menyesal di kemudian hari, ya. Seperti yang pernah saya ungkapkan ya di video-video berikutnya yang dulu ya, bahwa sebelum menikah kita harus buka mata dan buka telinga lebar-lebar. Jadi kita harus tuntut sebelum menikah Kak Yan. Jadi selain itu jangan lupa kita harus benar-benar doain sungguh-sungguh apakah dia orang yang tepat. Libatkan Tuhan dalam hal ini supaya kita tidak menyesal kemudian. Artinya jangan takut mengetahui semuanya. Ya. Beberapa kali di ada dalam keterbukaan ya. Ya, dalam konseling itu saya sering tanya, ketika mereka ada masalah saya tanya, sebelum kamu menikah, apakah perilakunya dia seperti itu? Iya Pak, dari dulu memang dia seperti itu. Berarti kamu siap hidup dengan orang seperti itu. Karena pernikahan ini kan berjalan panjang, bukan hanya short time ya. Kita tidak akan rencana perceraian 5 tahun, 10 tahun. Kita akan sampai Tuhan memanggil kita. Nah, jadi harus betul-betul terbuka dan siap untuk membicarakannya. Mau enggak berubah? Kalau enggak mau harus berani berkata, oke, kita tidak bisa lanjut. Saya tidak bisa hidup dengan orang semacam ini. Itu. Ya. Puji Tuhan. Clear. Jadi yang kedua, Bapak sama Ibu, Oma Opa mau nanya lagi nih. Nah. Ya, silakan. Ini kan sekarang kita memang harus menjaga situasi kondisi hati dan pasangan, iya. Tapi ini sekarang pengaruhnya drama Korea. Ini fakta ya.
Saya ada berapa kali ini memang dalam situasi pandemi ini, tapi kesaksian yang saya terima di grup saya, khusus di berapa teman-teman muda ini, itu pengaruhnya luar biasa. Jadi nonton drama Korea akhirnya curiga sama pasangan dan segala macam, itu mengakibatkan ada titik-titik yang jadi pertengkaran, yang menjadi riak-riak yang sebenarnya tidak perlu. Nah, ini pengaruhnya media TV ini, apalagi nonton tontonan yang demikian, memang berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Apalagi ini kan nonton drakor ini, selingkuhan, ada segala macam lah. Itu gimana Bapak Ibu? Okay. Ya, memang apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu kan memberi masukan kepada hati, perasaan, pikiran kita. Itu kemudian karena yang diajarkan di drama, di sinetron, di film-film itu setiap kali adalah perselingkuhan dan sebagainya. Sehingga ada muncul kecurigaan seperti yang ada di dalam drama itu. Jadi memang harus dikurangi nontonnya. Diperbanyak untuk merenungkan firman dan sharing, berbagi satu sama lain. Dan ada keterbukaan satu sama lain. Jadi memang tidak haram nonton drama Korea ya, tetapi lebih baik dikurangi. Ya, dikurangi. Jadi mungkin dengan kata lain, kalau belum siap, belum bisa mengelola hati ya, harusnya nggak usah nonton. Jangan larut kepada jalan cerita. Ya, kita penonton, kita bukan pemain di dalam. Nah, banyak orang menjadi pemain di dalamnya, sampai galau ikut galau, terlibat lah, benci ikut benci, ya kan, terlibat sepenuhnya ya. Jadi memang harus hati-hati dalam hal ini. Kami pun biasa juga nonton, tapi kami belajar untuk sharing ya, terbuka, maksudnya diskusi. Apa sih nilai-nilai yang kita ambil dari drama ini gitu ya, Kak Yan? Mungkin seperti itu. Ya. Oke, baik Kak Yan. Siap, Otoma ya. Oke, terima kasih Kak Yan. Kak Yan, salam buat semua Kak Salam Santi, buat Kak Santi, Cici Satria semua. Dan semua jemaat Tuhan berkati. Love you. Oke, baik Bapak Ibu. Ya. Kita sebenarnya masih mau seru ya, tetapi waktunya sudah cukup sampai di sini. Nanti Ingat kita tadi, lanjut lagi. Saling memuji yang terakhir tadi ya. Jadi sekecil apapun perubahan yang terjadi atas pasanganmu, puji ya, Betul. puji dia. Walaupun kenyataannya belum tapi perubahan. belajar untuk memuji. Jadi bersyukur itu lewat pujian. Aku bersyukur. Sering katakan kepada suamimu atau istrimu, aku bersyukur menjadi istrimu, aku bersyukur menjadi suami, aku bersyukur memilikimu dan sebagainya. Terima Baik kasih Bapak Ibu, buat terima perbincangan kasih ini. buat perbincangan kita kali ini. Terima kasih buat lagunya, suara mama tambah mantap. Wow, luar biasa. Oke, baik. Kita tutup sampai di sini, sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu Yesus, amin. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu Yesus.